Nah, Tuhan mau lakukan di atasnya. Tapi untuk melakukan sampai di atasnya itu, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Katakan ke kanan kiri, ada yang harus dilakukan. Kita perlu rebut, katakan rebut. Kita perlu rebut. Katakan saudara, rebut. Bukan ribut. Oke, kita perlu apa? Rebut. Kenapa? Karena kita itu akan mendapatkan sebuah janji di mana kita tidak perlu mengusahakannya. Oh, saya ngomong di sini bukan saudara jadi orang yang malas. Orang Kristen harus bekerja, iya. Tapi ada berkat Tuhan yang diberikan kepada orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Artinya ada sebuah berkat yang Tuhan berikan percuma. Ada orang dan saudara ada harta di dunia ini yang diberikan sama saudara. Kenapa? Karena ada orang yang mengerjakannya. Ada yang punya uang itu di dunia ini. Dan uangnya itu nanti ditransferkan ke rekening saudara. Ada orang yang tahu pengetahuan tentang bagaimana cara hidup sehat. Dan itu nanti dibagikan sama saudara. Sehingga saudara nggak perlu riset untuk menyembuhkan penyakit saudara. Tapi ada orang yang bisa sembuhkan saudara. Ada dokter, ada orang-orang yang riset, ada profesor-profesor itu lah saudara. Tapi saudara perlu tahu, ada yang harus saudara rebut. Katakan rebut sekali lagi. Ya, karena ini khotbah hari ini tentang rebut dan menangkan. Katakan rebut dan menang. Amin. Amin, kita harus merebut, kita akan menang. Karena kenapa? Karena di dunia ini saudaraku, ya, yang Tuhan mau berikan sama saudara dan saya adalah merebut. Kalau yang saya lakukan ini, ya coba yang saudara lihat. Ini namanya apa saudara? Ngambil. Gampang gak saudara? Gampang. Tapi bayangkan, gelas ini, ya kan, sedang dibawa sama Bu Siska. Dan kondisinya kita habis lari maraton di padang gurun. Saya haus. Saya butuh minum. Dan ini gelas satu-satunya di tempat itu dan sudah dipegang sama Bu Siska. Dia juga haus. Tapi saya mau minum. Amin saudara, apa yang akan saya lakukan? Rebut. Maaf walaupun wanita, saya haus. Paham gak saudara? Rebut. Jadi kalau rebut gak mungkin kan saudara ngambilnya. Bu Siska, saya rebut dulu ya. Oh kalau perlu, tarik-tarian baju saudara ya kan. Ayo sini saya mau. Betul gak saudara? Itu rebut. Jadi saat saudara mau merebut, saudara perlu effort. Jangan jadi anak Tuhan yang, aku mau terima janji Tuhan, rebut tanah perjanjianmu. Ya Tuhan, rebut perjanjian. Gak semudah itu saudara. Merebut itu ada pertarungan. Kasih tahu kanan kiri saudara, ada pertarungannya loh. Pak, tapi kalau saya nggak mampu Pak, gimana Pak? Saya nggak punya caranya, saya nggak tahu caranya, saya nggak punya kemampuannya. Tenang. Yang penting saudara usaha dulu, sisanya Tuhan yang kerjakan. Karena kemenangan saudara dijamin oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kalau saudara mau merebut, saudara perlu punya effort. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang nggak punya effort. Jadi anak Tuhan yang menunggu mujizat. Mujizat itu tidak ditunggu Bapak Ibu Saudara. Mujizat itu diperjuangkan. Amin. Saudara mau keluarga, saudara pulih, saudara harus memperjuangkannya itu. Amin. Mulai dengan apa? Bangun pagi, istrinya dicium, anaknya dicium, suaminya dicium. Itu perjuangannya. Pak Risi geli. Itu suaminya kok. Itu istrinya kok. Kalau suami istri orang lah itu yang geli Bapak Ibu Saudara. Itu suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri kok. Dan itu bagian dari perjuanganmu. Amin. Anak-anak muda yang lagi sekolah, berjuangnya apa? Berangkat pagi-pagi ke kampusmu. Walaupun belum jamnya. Amin. Pelajarin pelajarannya. Jangan sampai apa? Datang ke kampus, datangnya mepet, pas bel baru sampai. Ya kan, masuk kelasnya ya mepet-mepet, yang penting sebelum dosennya masuk atau gurunya masuk, PR atau tugas gak dikerjakan, nunggu dikejar-kejar dulu. Itu sama saja saudara sedang mengharapkan, Pak saya mau ngambil ijazah cum laude saya.
Nggak mungkin saudara. Perlu berjuang, amin. Kita perlu perjuangkan, saudara mau bisnisnya luar biasa. Oh Pak, saya mau lihat tuh Pak, saya kayak itu yang bisnismen yang A, yang B, yang C. Pak mendadak kaya. Bahkan Elon Musk saudara, wah itu drop out loh Pak. Saya mau kayak Elon Musk. Iya tapi keluarganya memang dasarnya sudah kaya Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kita nggak tahu, oh bisa Pak dipakai. Iya bisa, tapi ada yang diperjuangkan. Elon Musk saja tidur berapa jam sehari? Cek saudara di Google. Tidur berapa jam? Enggak kayak mungkin beberapa dari kita tidur 12 jam sehari. Enggak nyampe. Seperempatnya mungkin. Kenapa? Berjuang. Amin. Amin. Ada yang harus kita perjuangkan. Tuhan mau kita effort. Itu karena itu menunjukkan keseriusan kita. Ada ayatnya Pak? Ada. Yosua 18 ayat 2-3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Jadi mereka sudah masuk tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, ya, mereka sama Yosua ya sudah mengalahkan Yeriko, sudah mengalahkan Ai, sudah mengalahkan banyak kota, bahkan sebagian besar tanah Kanaan sudah diduduki. Tapi ada 7. Oke, ada 7 suku yang belum dapat bagian. Ya. Ayat ketiga, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Negerinya sudah diberikan. Katakan sudah diberikan. Janjinya sudah diberikan. Kemenangannya sudah diberikan. Tapi orang Israel ngapain saudara? Nyantai. Loh kan udah sebagian besar tercapai Pak. Omsetnya tahun ini Pak, wah ini mau closing akhir tahun ini saya sudah achieve. Saya mau jadi, oh Pak saya sudah bawa, saya ajak teman saya Pak ibadah. Saya ajak keluarga saya ibadah. Ya walaupun cuma datang 1-2 kali Pak. Tapi yang penting tahun ini janji Tuhan tadi, oh sudah digenapi. Makanya tadi saya angkat tangan Pak. Sebagian sih, belum semua. Sehingga kita apa? Nyantai. Oh Tuhan berkati saya kok Pak. Tahun ini ya omsetnya. Yang lain aja teman saya tutup Pak tokonya. Tapi saya masih bertahan sampai hari ini. Udah puji Tuhan. Ini kita nyantai. Kenapa? Karena merasa sudah masuk. Tapi yang Tuhan berikan bukan hanya sebagian berkat. Yang Tuhan berikan bukan sebagian janji. Tuhan tuh mau berikan semuanya utuh. Amin. Pak saya belum menerima kok Pak. Double favor yang 2 kali lipat itu Pak. Tapi ya puji Tuhan. Nah, ada jalan yang Tuhan beri. Kalau saudara di posisi itu. Berjuang saudara. Kok saya belum dapat double favor ya? Saya baru dapat awan setelapak tangan. Saya melihat, oh ya, papa saya mau nih diajak ibadah. Tapi dia belum mau percaya Tuhan Yesus, belum mau kelompok sel, belum mau ibadah. Itu loh saudara. Itu kita perlu perjuangan, jangan nyantai. Ya yang penting sudah dibaptis. Yang penting masih jalan. No. Ingat hidup ini peperangan, amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, hidup ini peperangan. Dan peperangan itu untuk dimenangkan, amin. Dan Tuhan katakan sudah dimenangkan, sudah diberikan. Tapi kok kamu gak ambil? Berapa lama lagi kita jadi orang Kristen yang malas? Ayo rebut, katakan rebut. Oh lebih mantap lagi, katakan rebut. Mantap lagi, rebut. Oke, kita pakai gerakan saudara. Oke, pakai gerakan. Bisa ya saudara? Lihat kanan kiri saudara, ada orangnya? Oke saudara. Oke. Tangan saudara ada di depan orang kanan kiri saudara. Oke. Ada di depannya saudara. Tangannya taruh depannya. Nah. Enggak di depan orang, di depan kanan kiri saudara. Ya. Oke saudara. Katakan rebut. Oke. Ya. Kalau enggak mau direbut saudara ngebrut punya yang lain. Ayo.
Ayo kita latihan saudara, oke? Ayo saudara, lakukan sekali lagi, oke? Siap? Siap saudara? Siap? Yang depan, yang kanan kirinya nggak ada, depan belakang boleh saudara, ya. Imajinasikan ada orang di depan saudara, di belakang saudara. Oke, siap saudara. Oke, ini langkah iman loh saudara, langkah iman. Ya, saudara sedang ngomong sama diri saudara, aku mau rebut. Oke, siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, rebut. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya lihat, perlu effort. Oke, dan kalau saudara nggak mau direbut oleh musuh, ada tangan di depan saudara. Oke. Ya itu gambaran ya. Bukan kanan kirinya musuh kita, bukan. Kalau nggak mau direbut, kita harus ngerebut balik. Amin. Kita harus berjuang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Anda perlu tahu, yang dimaksudkan merebut itu bukan merebut harta orang, bukan itu saudara. Di sini dikatakan rebutlah sesuatu yang kekal. Kita itu hidup dalam pertandingan. Rebutlah yang baik. Kenapa? Karena saudara dan saya dipanggil untuk melakukannya. Sesuai firman? Sesuai. Ya. Bukan ngerebut punya kakak saudara, aset adik saudara gitu, bukan itu. Tapi rebutlah hal yang baik, hal yang mulia, hal yang menyenangkan Tuhan, hal yang kekal. Perjuangan sesuatu yang bukan hanya harta saudara. Tapi perjuangan sesuatu yang besar, karena itu ada panggilan untuk setiap kita. Ya, sebab itu hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, rebut hal yang baik, rebut hal yang mulia, rebut hal yang kekal. Bukan harta, harta itu hanya sebentar saudara. Harta itu diberikan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, berkat itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang merebut, apa yang direbut? Hatinya Tuhan. Saudara tahu Daud? Daud begitu luar biasa, selalu diceritakan berkali-kali walaupun hidupnya udah ribuan tahun yang lalu. Kenapa? Kenapa Daud begitu luar biasa? Dia gak pernah kalah perang saudara. Sekalipun posisinya dia kalah. Ingat di Siklak, di saat kotanya dibakar, istrinya, hartanya diambil, anak-anaknya ditawan semua. Yang luar biasa, firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang dibunuh loh saudara. Berarti ada penjagaan Tuhan. Kalau direbut oleh musuh, Tuhan sudah planning untuk apa yang direbut itu kembali. Kalau direbut untuk hilang dari hidup saudara, itu sudah dibunuh di tempat saudara. Betul enggak? Dan Tuhan mengasihi kenapa? Karena saudara berharga bagi Tuhan. Saudara itu indah di mata Tuhan sehingga apapun yang berharga bagi saudara, itu juga diperhitungkan Tuhan. Amin. Dan sekalipun itu harus pergi, Tuhan tetap jagain. Dan di kondisi yang memulainya aja kalah saudara. Baru pulang perang, tapi habis semua. Tapi di kondisi minus, dia memulai. Dia mengandalkan Tuhan. Dia rebut hati Tuhan. Dia berkata, Tuhan, haruskah aku kejar mereka? Dia tanya Tuhan dulu. Dan saat Tuhan berkata, pergi. Aku sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Berangkat. Kenapa Daud di kondisi minus saja dia bisa menang? Karena dia tahu hatinya Tuhan. Karena dia merebut hatinya Tuhan. Amin. Jadi sama saya juga mau ajak Bapak Ibu Saudara. Ayo rebut hatinya Tuhan. Yang kita rebut bukan harta orang, bukan kemenangan milik orang. Tapi hatinya Tuhan. Saat hati Tuhan ada di dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta semua kebenarannya. Hatinya Tuhan itu. Maka semua akan diberikan dalam hidupmu. Kalau saudara mau menang, kejar hatinya Tuhan, rebut hatinya Tuhan. Amin. Kalau saudara mau keluargamu dipulihkan, rebut hatinya Tuhan.
Kalau saudara mau bisnismu, kau mau studimu, kau mau dapat beasiswa, kau mau kuliah di luar negeri, kau mau mendapatkan hal-hal yang jauh di atas apa yang saudara bayangkan, rebut hatinya Tuhan. Amin. Sama seperti Daud, dia merebut hati Tuhan hingga ada kemenangan demi kemenangan. Tadi saya bilang di awal, lebih dari pemenang itu apa? Bukan karena saudara mampu, tapi karena hati Tuhan ada atas hidup saudara. Sehingga saudara nggak mampu pun Tuhan buat saudara jadi menang. Kok curang, Pak? Ya curang. Emang itu sebabnya Yesus turun ke dunia ini. Untuk apa? Untuk ngambil saudara dari alam kematian. Untuk melepaskan saudara dan memberikan saudara keselamatan. Memang curang saudara. Dari sisi dunia curang. Tapi itu hatinya Tuhan. Sebegitu dia cinta saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita juga mau merebut hatinya Tuhan? Supaya dia fokus sama hidup saudara. Supaya dia juga mengasihi saudara dan mengerjakan hal yang lebih besar. Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, ayo ibadah. Ibadahnya jangan, kadang orang gini, Pak zaman sekarang mah ibadah gampang Pak. Ibadah tuh lewat handphone bisa. Ya kan? Handphone, buka YouTube, channel Keluarga Allah Yogyakarta. Wah pembicaranya gak cocok. Pembicaranya Keluarga Allah Jakarta. Wah ini kalau penita mantap ini. Gitu kan? Ibadahnya jadi di handphone. Mudah. Saya ulang Yosua. Berapa lama lagi kau harus bermalas-malasan? Datang ibadah susah gak? Susah saudara. Nyiapin baju, nyetrika dulu ya kan? Mandi dulu biar wangi, iya kan? Oh nanti bajunya cocok gak ya? Bener kan? Masih nyiapin kendaraan, aduh udah isi bensin belum ya? Aduh gak bisa pakai Gojek, aduh bayar lagi. Bener gak? Udah top up belum? Repot saudara. Tapi itu bagian dari perjuanganmu. Kalau enggak di rumah ya baru bangun, masih ada ilernya gitu, bau naga gitu. Tapi bisa ibadah. Buka YouTube. Wah, saya ibadah. Sambil apa? Sambil masak. Nah itu ibadah apa saudara? Betul apa betul? Berapa lama lagi kau bermalas-malas? Saudara dengan seperti itu saudara ngomong, saya mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Ngejak ngedit tapi mainan handphone sendiri. Kan gitu kan? Mau ketemu sama Tuhan tapi sambil masak, sambil nyapu. Saya gak ngomong itu salah ya saudara. Itu ada bisa boleh dilakukan, boleh gak? Boleh. Tapi jangan lupakan yang paling utama. Kita bayar harga buat Tuhan. Kita menunjukkan nih loh Tuhan. Aku cinta Tuhan hari ini, aku dandan pagi-pagi, yang cakep, yang cantik, aku datang ibadah. Amin. Ya kan? Itu bagian dari perjuangan kita. Datang kelompok sel, datang pelayanan. Pelayanan gak mudah loh saudara. Saudara jadi jemaat enak, datang jam 9 oke, sampai sini. Pelayan Tuhan tadi, datang jam berapa? Jam 8 sudah datang tim ibadah. Yang pelayanan musik. Ya kan? Jam berapa mereka harus latihan setting dulu. Jangan sampai saudara, wah Pak saya datang. Tepat Pak jam 9. Wah saudara sudah bangga kalah sama Pak Satpam datang jam 6 pagi. Mereka nanti masih full 5 kali ibadah saudara sampai jam 10 mereka baru pulang. Beneran saudara. Saudara bangga dengan 2 jam saudara di sini datang lebih awal dan lain sebagainya. Mereka lebih loh saudara. Lebih berjuang loh mereka dari Pak Satpam. Iya kan? Iya. Tunjukkan hati saudara. Effortmu di hadapan Tuhan. Amin. Datang Pondok Daud gak saudara? Pak Pondok Daud itu apa Pak? Itu adalah alat yang dimiliki oleh gereja GBI Keluarga Allah untuk merebut hatinya Tuhan. Kenapa? Karena itu tempat di mana penyembahan yang menyenangkan Tuhan itu dibawakan. Pondok Daud.
Gimana Pak? Di Impact. Pak jauh Pak, mau di Indestar aja. Bapak Ibu Saudara, kalau di Indestar itu listriknya mahal. Iya beneran kok ya kan. Di Impact. Ya, tempat kita sendiri, amin. Ya, di sana. Pak jauh Pak, itu bagian dari bayar hargamu Saudara. Kerasa kok, bayar bensinnya, bayar gojeknya gitu ya, kan kerasa itu. Kerincing gitu kan, itu bagian dari bayar harga kita. Datang ke sana, kalau bisa bukan cuma datang dan gitu Saudara. Kalau bisa nggak saya bantu nyanyi? Bisa nggak saya bantu pelayanan? Saya bisa main alat